saya Zahra Ramadhani, kelas 10 MIPA 3. Di video ini saya akan menjawab soal-soal yang berbentuk tabel mengenai teks eksposisi yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 71-73. Pada tabel pertama, kita disuruh mencari istilah dan makna istilah tersebut yang terdapat pada teks cerita upaya melestarikan lingkungan hidup. Istilah yang pertama, rekonsiliasi. Maknanya adalah yang pertama, perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Yang kedua, penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, ikhtisar yang membuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih. Istilah yang kedua, efek. Maknanya adalah yang pertama, akibat, pengaruh. Yang kedua, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya sesudah mendengar atau melihat sesuatu. Istilah yang ketiga, konsep. Maknanya adalah yang pertama, arti. Yang kedua, maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Istilah yang keempat, fakta. Maknanya adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Istilah yang kelima, indikasi. Maknanya adalah tanda-tanda yang menarik perhatian, petunjuk. Istilah yang keenam, objek. Maknanya adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Istilah yang ketujuh, polusi. Maknanya adalah pencemaran. Istilah yang kedelapan, pembalakan. Maknanya adalah kegiatan penebangan untuk mendapatkan kayu bulat. Istilah yang kesembilan, eksplorasi. Maknanya adalah yang pertama, penjelasan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu, penyelidikan, penjajakan. Yang kedua, kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Yang ketiga, penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengorbanan untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya. Istilah yang ke-10, toksin. Maknanya adalah zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau fal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada suatu bagian. Istilah yang ke-11, eksploitasi. Maknanya adalah yang pertama, pengusahaan, pendayagunaan. Yang kedua, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang. Istilah yang ke-12, subjek. Maknanya adalah pokok pembicaraan, pokok pembahasan. Istilah yang ke-13, efektif. Maknanya adalah yang pertama, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Yang kedua, manjur atau mujarab tentang obat. Yang ketiga, dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha tindakan mangkus. Yang keempat, mulai berlaku tentang undang-undang peraturan. Pada tabel yang kedua, kita disuruh menentukan makna adjektiva kata sifat dengan menggunakan KBBI. Adjektiva yang pertama, serius. Makna leksikal atau kamusnya adalah yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, gawat, genting, karena menghadapi bahaya, risiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin
dari kecil. Yang kedua, tinggi dan gemuk. Yang ketiga, luas, tidak sempit. Yang keempat, lebar. Yang kelima, hebat, mulia, berkuasa. Yang keenam, banyak, tidak sedikit, tentang jumlah. Yang ketujuh, menjadi dewasa. Yang kedelapan, lebih dewasa dari sebelumnya. Yang kesembilan, penting, berguna sekali. Adjektiva yang ketiga, punah. Makna leksikal atau kamusnya adalah: yang pertama, habis semua hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa. Yang kedua, hilang, lenyap, musnah. Adjektiva yang keempat, langka. Makna leksikal atau kamusnya adalah: jarang didapat, jarang ditemukan, jarang terjadi. Adjektiva yang kelima, banyak. Makna leksikal atau kamusnya adalah: yang pertama, besar jumlahnya, tidak sedikit. Yang kedua, jumlah bilangan. Yang ketiga, adep, cak amat, sangat, lebih-lebih. Adjektiva yang keenam, utama. Makna leksikal atau kamusnya adalah: yang pertama, terbaik, nomor satu, amat baik, lebih baik dari yang lain-lain. Yang kedua, terpenting, pokok. Adjektiva yang ketujuh, tinggi. Makna leksikal atau kamusnya adalah: yang pertama, jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Yang kedua, panjang, tentang badan. Yang ketiga, sudah agak jauh ke atas, tentang matahari, sudah hampir tengah hari. Yang keempat, luhur, mulia. Yang kelima, yang sebelah atas, tentang tingkatan, pangkat, derajat, mutu, dan sebagainya. Yang keenam, sudah lanjut, tentang umur, banyak atau mahal, tentang harga, nilai, dan sebagainya. Yang ketujuh, sudah maju, tentang kecerdasan, peradaban, dan sebagainya. Sudah jauh pada tingkatan atas, tentang pengetahuan, pelajaran, dan sebagainya. Yang kedelapan, sombong, tentang perkataan, tabiat, dan sebagainya. Adjektiva yang kedelapan, buruk. Makna leksikal atau kamusnya adalah: yang pertama, rusak atau busuk karena sudah lama. Yang kedua, tentang kelakuan dan sebagainya, jahat, tidak menyenangkan. Yang ketiga, tidak cantik, tidak elok, jelek, tentang muka, rupa, dan sebagainya. Pada tabel yang ketiga, kita disuruh melengkapi analisis kata turunan dan afiksasi. Kata bentukan yang pertama, penipisan, jenis nomina, imbuhan pe-en-an, kata dasar tipis, jenis adjektiva. Kata bentukan yang kedua, kepunahan, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar punah, jenis adjektiva. Kata bentukan yang ketiga, kerusakan, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar rusak, jenis adjektiva. Kata bentukan yang keempat, kemiskinan, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar miskin, jenis adjektiva. Kata bentukan yang kelima, kelestarian, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar lestari, jenis adjektiva. Kata bentukan yang keenam, kehancuran, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar hancur, jenis adjektiva. Kata bentukan yang ketujuh, perusakan, jenis nomina, imbuhan ke-an, kata dasar rusak, jenis adjektiva. Kata bentukan yang kedelapan, diperparah, jenis verba, imbuhan di plus per, kata dasar patah, jenis adjektiva. Kata bentukan yang kesembilan, terencana, jenis adjektiva, imbuhan te-an, kata dasar rencana, jenis nomina. Kata bentukan yang ke-10, merawat, jenis adjektiva, imbuhan te-an, kata dasar rawat, jenis verba. Pada
pada tabel yang terakhir, kita disuruh mengidentifikasi kata sifat adjektiva. Paragraf ke-1, adjektiva yang pertama serius. Frasa adjektivanya adalah berbagai masalah lingkungan yang serius. Adjektiva yang kedua, utama. Frasa adjektivanya adalah 6 masalah lingkungan yang utama. Adjektiva yang ketiga, besar. Frasa adjektivanya adalah jumlah populasi yang besar. Paragraf kedua, adjektiva berkelanjutan. Frasa adjektivanya adalah jumlah populasi yang besar. Paragraf kedua, adjektiva berkelanjutan. Frasa adjektivanya adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan. Paragraf ketiga, adjektiva yang pertama jauh. Frasa adjektivanya adalah jauh dari harapan. Adjektiva yang kedua berkembang. Frasa adjektivanya adalah negara berkembang. Paragraf keempat, kondisi alam. Frasa adjektivanya adalah bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Paragraf kelima, adjektiva banyak. Frasa adjektivanya adalah jumlah korban banyak. Paragraf keenam, adjektiva tinggi. Frasa adjektivanya adalah debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang terelakkan. Paragraf ketujuh, adjektiva harus. Frasa adjektivanya adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Dan itulah jawaban-jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.